bagaimana siswa-siswa untuk belajar di rumah selama kurang lebih 2 bulan. Tentu kamu rindu untuk belajar sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak Ibu guru di sekolah. Jangan lupa nanti kalau sudah mulai belajar di sekolah harus semangat belajar, kemudian mengikuti tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan baik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang peluang. Nah, pada materi ini ada 4 pokok bahasan yang mau dibahas, yaitu yang pertama ruang sampel dan titik sampel, yang kedua nilai peluang, 3 frekuensi relatif, dan yang terakhir keempat adalah frekuensi harapan. Nah, kita mulai dari ruang sampel dan titik sampel kejadian sederhana. Kalian tentunya pernah melihat benda-benda berikut kan, seperti dadu, uang logam, bola berwarna, kartu, huruf, kemudian ini satu lagi kalian sering melihat yaitu kartu bridge. Sedangkan definisi ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian dari eksperimen statistik, lambangnya adalah S, dan banyaknya anggota ruang sampel lambangnya NS. Nah, sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Misal kita melakukan percobaan melempar uang, logam, dan dadu. Nah, pada percobaan uang logam, ruang sampelnya adalah angka dan gambar, sedangkan titik sampelnya adalah angka dan gambar, karena tidak mungkin angka dan gambar keluar bersama-sama sekaligus. Sedangkan pada dadu, ruang sampelnya 1 sampai 6. Ya, seperti itu. Kemudian untuk contoh ruang sampel benda-benda lainnya bisa lebih dari 2 adalah seperti ini. Misalnya kita melemparkan 2 uang logam secara bersama-sama. Ruang sampelnya dapat dicari menggunakan tabel. Nah, sehingga ada 4 kemungkinan yang keluar, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Ada 4 NS-nya. Sedangkan ruang sampel untuk 2 dadu kita buat pakai tabel. Ya, seperti itu, dadu 1 dan 2. Nah, dipasangkan, kemungkinan huruf atau angka yang keluar adalah ada 36. Kemudian pada kartu bridge atau remi, kalian sering melihatnya bila untuk bermain-main. Di situ ada 4 macam gambar, waru, kemudian ada wajik, clover, serta spade. Ya, di situ ada bermacam-macam, jumlah 52. Untuk ruang sampel 3 uang logam, nah ini membuatnya menggunakan diagram pohon. Uang 1, uang 2, uang 3. Nah, setelah dipasangkan ada 8 kemungkinan. Ya, ada variasinya di situ, ada AA, AAG, dan lain-lain. A itu angka, G gambar. Sedangkan untuk rumus ruang sampel dengan lebih dari 1 benda adalah NS total atau NS gabungan adalah NS benda 1 dikali NS benda 2 dan seterusnya. Yang kedua adalah nilai peluang atau probabilitas. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, ada kisaran nilai peluang adalah antara 0 sampai 1. Untuk 0 adalah kejadian mustahil, sedangkan 1 adalah kejadian yang pasti terjadi. Contohnya, setiap orang hidup pasti memerlukan makan. Sedangkan kejadian mustahil, misalnya orang dapat terbang, yaitu peluangnya 0. Contoh untuk berikutnya yaitu pelemparan 1 uang logam, peluang muncul angka yaitu NA per NS, NA-nya 1, NS-nya 2, sehingga peluangnya adalah setengah. Berikutnya contoh kedua yaitu pada pelemparan 2 dadu ditanya peluang muncul angka kembar. Perhatikan tabel ruang sampel 2 dadu berikut ini. Nah, dari 36 NS di situ ada 6 yang saya lingkari yaitu kembar, sehingga ada 6. Peluang kembar adalah 6/36 yaitu 1/6. Pada contoh ketiga, dalam satu kotak terdapat bermacam-macam bola berwarna. Yang ditanya peluang bola kuning. Jumlah total untuk semuanya dalam satu kotak adalah 10 bola, sedangkan kuningnya 2, sehingga peluangnya kuning adalah 2/10 yaitu 1/5. Nomor 3 adalah frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Nah, frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan banyak percobaan. Ini peluang untuk banyak percobaan. Ya, rumusnya banyak kejadian K per banyak percobaan. Berikutnya ini contohnya. Nah, misalnya kita melemparkan sebuah uang logam 100 kali. Nah, kemudian hasilnya muncul angka 43 kali. Tentukan frekuensi relatif angka dan frekuensi relatif gambar.
Nah, untuk cara menjawabnya yaitu misalnya N percobaan atau banyak percobaan 100 kali muncul angka atau NA 43 kali sehingga muncul gambar sisanya yaitu 57 kali, maka frekuensi relatif angka tinggal 43/100 sama dengan 0,43 dan frekuensi gambar 57/100 0,57. Yang terakhir adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah jumlahnya kemunculan yang diharapkan dari percobaan yang dilakukan sebanyak N kali. Rumusnya seperti tadi adalah FH sama dengan NA kali PA. Untuk contohnya, misalnya pada pelemparan uang logam 50 kali yang ditanya frekuensi harapan muncul angka, artinya kemungkinan muncul angka berapa kali. N percobaan 50 kali, NA-nya 1, NS-nya 2, sehingga peluangnya adalah setengah. Maka frekuensi harapan angka adalah setengah kali 50, 25 kali. Nah, berikut latihan soalnya, silahkan dicatat pada buku masing-masing. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga paham. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.